Nah, kok bisa dibikin koin kecil-kecil gini? Jadi kalau makan lebih gampang memang sih. Iya. Kepikirannya ide dari mana tuh, Bu? Halo Sobat Kelvin Hartono Official, jumpa lagi bersama saya dan saya didampingi oleh Ibu Marta dari Markplus. Siapakah Ibu Marta dan apa kiprahnya di Markplus? Yuk kita kenalan, silakan. Halo semuanya, Sobat Bapak Kelvin Hartono. Terima kasih atas undangannya Pak Kelvin. Ya, saya Marta dari Markplus yang belajar dan juga bekerja di tempatnya Pak Hermawan Kartajaya. Ceritain dong. Ceritain ya. Apa saja ya, yang beliau dilakukan? guru marketing Indonesia. Jadi saya sehari-harinya melakukan bisnis, penjualan, marketing juga di Markplus. Kadang juga mengajar ke teman-teman sales, teman-teman marketing dan juga teman-teman UKM. Iya. Gitu. Saya dengar-dengar ada event terbaru dari Markplus ya, Sales Academy ya. Academy ya. Iya. Bisa cerita Bu? Ya, itu adalah Markplus Sales Academy, itu inovasi terbaru dari Markplus Institute untuk sekolah bagi teman-teman yang mau jadi sales, tenaga penjual, atau juga mau meningkatkan kompetensinya. Bisa kontaknya di Instagram Markplus Sales Academy. Oke. Kita sudah kedatangan juga Ibu Nining ya. Bu Nining. Dengan produknya rempeyek koin. Nah, nih. Nah, ada kacang bawang juga. Nah, ini bentuknya koinnya kayak gini. Sebuah inovasi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan ya Bu ya. Tapi dia juga bisa bikin rempeyek tapi bentuknya kecil-kecil dan menjadi sebuah koin ya. Seperti kayak koin ya Bu. Ya, jadi silakan Bu. Makannya enak ya. Terus nggak berhenti ya Bu makannya karena kecil. Bu, apa yang mendasari dibuatnya rempeyek koin ini? Silakan. Bikin rempeyek koin ini karena kendala kalau untuk pemasaran ya Pak ya. Kalau untuk pemasaran kayak retail modern itu kan butuh keahlian untuk dibawa ke sana ke sini ya Pak ya. Terus saya memilih untuk dibikin koin untuk jadi dia lebih kuat Pak. Maaf kalau yang seperti ini akan lebih rentan hancur. Oh, lebih kuat betul. ya? Iya, betul. Yuk kita cobain Bu Mata. Iya. Nih, bentuknya ada kacang ya, imut-imut. tanah, ada kacang hijau. Ada kan ya. Terus variannya ada banyak sebenarnya Pak itu. Apa aja? Ada 4 varian. Ada kacang tanah, kacang hijau, ada rebon, ada satu lagi kacang kedelai. 4 ya? Iya. Terus? Cuman saya yang bawa baru 2. Iya, nggak apa-apa. Itu aja. Kalau untuk kayaknya yang seperti ini saya tambahnya ada daun bayam. Oh, masukin daun bayam. Oke. Betul, daun bayam. Terus ceritanya gimana sih? Bisa idenya bikin rempeyek? Idenya bikin rempeyek itu dulu saya kayak suka ngemil ya Pak. Saya jadi kan di rumah itu daripada kita jajan gitu ya, ibu-ibu kan nggak ada penghasilan dulunya gitu. Saya coba bikin rempeyek ini, saya coba tester ke tetangga-tetangga ya Pak, itu ya kiri kanan. Alhamdulillah tuh dari sering kita bikin itu ada perbaikan, ada misalnya ini kurang masih keras atau ini sekarang makin enak gitu kata tetangga, ini udah layak jual gitulah ibaratnya, udah banyak yang suka. Akhirnya dari situ saya mulai belajar nitip ke warung, ke tukang sayur, ke warung kopi seperti itu Pak. Dan terus di mana Andi mau baca? Alhamdulillah dari itu saya ya bisa bantu untuk uang jajan itu masih bisa, alhamdulillah bisa itu. Ini kan idenya inovatif ya Bu ya, karena
kita dari kecil dulu tuh kan taunya rempeyek tuh kayak gini. Iya, betul. Nah, kok bisa dibikin koin kecil-kecil gini? Jadi kalau makan lebih gampang memang sih. Iya. Kepikirannya ide dari mana tuh, Bu? Kepikirannya saya itu teman-teman saya di UMKM itu kan banyak udah pada masuk ke retail modern ya Bu. Ya. Jadi kan saya kalau pakai ini agak ketinggalan. Kalau mungkin misalnya yang saya lihat di teman-teman itu produknya itu kemasannya udah bagus, cuma isi di dalamnya itu setelah dicek itu kita beli gitu banyak yang hancur Pak. Jadi kalau untuk payek koin ini insya Allah lebih kuat ya. lebih tebal ya. Jadi ketebalannya aja bisa bikin dia kuat gitu ya dari ketebalan doang. Jadi maksudnya nggak gampang untuk packagingnya itu, jadi nggak gampang hancur. Iya. Tapi yang lainnya rasanya bumbunya sama ya. Sama ya. Ibu masih masak sendiri nih semua? Iya, saya masih masak sendiri. Ada yang bantu nggak? Keluarga? Paling anak ya Pak. Anak umur berapa? Anak saya kelas 1 SMA yang kecil. Cewek cowok? Yang kecil, yang gede cowok, yang kecil cewek itu. Tapi bantu? Bantu dikit-dikit untuk pemasaran. Kalau untuk kayak bikin kemasan apa itu sama anak saya dulu. Jadi saya tinggal kasih ide, anak saya ngerjain gitu Pak. Oke. Kolaborasi ibu dan anak ini ya. Betul. Luar ini biasa. Kacang hijau ini jarang nih ada bikin rempeyek kacang hijau. Iya. Jadi biasanya kacang tanah aja, rebon. tahan berapa lama? 6 bulan ya. lebih. Iya. Ini kisaran berapa harganya? Harganya kalau untuk payek itu saya jual paling yang ekonomis 5.000 Pak. Yang mana? Ini? Bukan, kalau yang ini Enggak, saya, yang ini. Oh yang ini 17.000. 17.000. Iya. Kalau yang seperti ini 15.000. Oke. Ini udah ada logo halalnya juga loh, Bu. Kalau- Susah nggak Bu dulu ngurusnya? Untuk Gimana? legalitas Mau tanya Ngurusnya. Ngurus Makanya. halalnya dulu susah nggak makanan? Alhamdulillah saya ikut gabung di UMKM itu dipermudah. Jadi dari halal saya dapat fasilitas gratis dari BRT. Kalau BRT memang saya masih minta bantuan ya, Masih proses? Iya, bukan proses, sudah jadi Pak. Udah jadi? Cuman, saya belum bisa bikin sendiri, jadi saya minta minta tolong gitu. Kalau untuk haki juga alhamdulillah saya difasilitasi ya dulu dari Dinas Pariwisata, itu dapat free juga. Good. Bu, ada kendala Bu? Kendala saya mungkin ya satu tenaga ya Pak ya, saya Kapasitas berapa dalam sehari? satu hari untuk kacang bisa 3 kilo, kalau payek bisa 2 kilo Lumayan. bisa ya. Karena saya sambil bukan cuma ini aja Pak, saya kan bikin di snack box juga gitu. Jadi Makanan ringan di box. Ya yang snack box. Oh, gitu. snack. Apa Basah, aja tuh? Yang basah ya dari Combro. lontong. Bikin juga. Jadi risol, mereka buat pastel variasi ya. gitu. Iya. Ini sambil Hebat-hebat, siang saya hebat-hebat gitu. wanita. Iya. Ya, Hobi masak ya, Bu ya? Iya betul. Kebetulan saya kan Backgroundnya kuliner ya? kuliner juga, terus ya saya cari uang sendiri gitu Pak. Jadi kan saya kan single parent. Iya. Harus lebih kreatif Lebih- untuk itu. Lebih gitu kuat kan. dan tabah Iya. ya Bu ya. Iya. Oh, iya. Wanita luar biasa. Mama saya juga single parent nih Bu. Iya. Iya. Mama saya single parent, jadi memang siapa lagi yang menghidupi keluarga kalau bukan dari ibu ya Bu ya. Dengan background itu kan saya jadi harus lebih kreatif Iya, untuk mencari peluang begitu maksud Dan saya Pak. ternyata benar kreatif. Iya, kreatif. Dari gak cuma snack box, ada peyek, inovasi. Peyeknya variasi. Ada kacang juga. Iya. Kacangnya justru malah lebih dulu sebenarnya tuh. Oh, kacang dulu baru peyek. Yang kacang hijau itu perbandingan lakunya dengan yang nempe kacang berapa banding berapa? Mungkin setengahnya ya Pak, karena Baru separuh ya. iya, soalnya kalau kacang hijau itu orang image-nya itu keras, padahal sebenarnya enggak. Ini udah Kalau direbus saya dulu? Mungkin saya presto dulu Pak. Wah, Jadi iya. sebentar tuh saya setelah dia empuk baru saya goreng. Kalau nggak direbus bisa pecah kita punya gigi. Pecah. Iya kan, keras kan? ya. Iya. Iya, benar. Tapi itu keraguan dari pelanggan ya. Iya. Kesannya kalau beli emang kalau di pasaran Takutnya- banyak kita temuin tuh yang keras. Iya, Pak. iya. Makanya saya Oke. bikin
saya berusaha gimana si kacang hijau itu bisa empuk. Iya, benar. Jadi saya rebus, saya pakai teknik yang 5 menit, 30, 5 menit. Ini berapa lama? Kalau yang ini? Kacang hijau? Sama itu, 5 menit direbus, saya tirisin dulu 30 menit, saya lanjut dimasak lagi 5 menit. Dimasaknya 2 kali? Iya, jadinya hasilnya empuk Pak. Oh, gitu. Tapi tidak hancur begitu kita cari. Oke. Iya. Bu Marta mau tanya? Nah, dari tadi tuh saya dengerin Ibu, Bu Nining. Iya. Kan Ibu bilang, iya karena pelanggannya begini, karena pelanggannya begitu. Jadi kan itu kunci suksesnya mungkin ya. Karena selalu ngedengerin dan memikirkan pelanggannya gitu loh. Jadi inovasi-inovasi produknya tuh untuk kepentingan pelanggannya gitu. Bu Marta tahu nggak yang kasih ide kita punya gado-gado pakai kacang mete? Itu pelanggan. Pelanggan juga ya. Jadi dari pelanggan ide masukan itu dikerjakan, nggak cuma sekedar didengerin doang, tapi merasa diri kita pinter dan kita nggak mau mendengarkan masukan. Tapi kalau kita punya sikap ingin belajar, ya akhirnya ide itu dijadikan eksekusi dan melejit. Iya, tadi kan kayak Bu Nining ceritain yang kacang hijau. Ya. Itu kan karena dari Ibu mikirin pelanggannya kan. Terus Iya. lalu inovasi terus Iya, gitu. betul. Kok bisa kepikiran gitu gimana Bu? Ibu selalu mikirin pelanggannya gitu. Ya, pertamanya kan kita suka ngicip dulu ya, beli misalnya kita mau bikin itu, kita kayak bikin perbandingan dulu, kita coba dulu beli di sana itu rasanya seperti apa, kerenyahannya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kita beli kan, maaf ya, bukan ini kadang dari minyak sendiri kan mungkin beda, jadi dari rasa juga pasti akan beda gitu. Kalau kita pakai minyak yang bagus, bersih, jadinya juga dirasa akan berbeda. Lebih enak gitu ya. Oke. Tadi udah disebutin belum sosmednya Bu? Kalau mau beli di mana nih? Kalau untuk IG itu Dobeli by NK. Kalau untuk kenapa namanya Dobeli sih Bu? Dobeli. Namanya Dobeli itu kebetulan saya orang Jawa ya Pak. Itu double. Enggak. Bukan. Dobeli itu bukan. Pada beli gitu. Oh, podo beli. Oh, podo tuku. Oh, singkatan ya. Dobeli. Jawanya seperti itu. Oh, oke. Terus di mana tadi namanya? Dobeli. Dobeli itu sebenarnya merek pertama saya Pak. Dulu saya sebelum Udah paten belum Bu? Sudah, hakinya sudah. Sudah ada hakinya ya. Saya ngajuin MK itu nggak masuk, jadi saya ganti Dobeli. Ini sebenarnya brand pertama saya. Dulu saya bikin tahun itu Bu? tahun berapa ya Pak? 2008 mungkin Pak. Oh, Saya udah lama ya. Produksi ini bukan kayak dulu Pak. Saya bikin keripik tempe yang pertama itu. Oke, masih nggak keripik tempe? Keripik tempenya sudah enggak. Oke. Ya, semenjak saya punya anak yang kedua sampai nggak ada, saya sudah nggak bikin gitu. Kurang ya permintaannya ya. Bukan, sebenarnya faktor ketenaga. Oke. Oh iya. Kalau dulu kan waktu itu sempat kena yang Krismon itu Pak, jadi saya karyawan putus kontrak jadi udah berhenti gitu. Jadi saya lanjut yang saya bisa kira-kira saya bisa kerjakan sendiri, dan mungkin karena berawal dari ekonomi pas ya Pak, jadi jadinya saya ini aja lah yang sekiranya saya bisa kerjakan sendiri begitu. Oke, tadi terus kalau ada yang mau beli di WA? Di WA nomornya? Nomornya ada 0889 7603 4014. 0889 7603 4014. Usahanya sukses, mengalir dan terus tambah berkat ya, berlimpah ya, jadi semakin lebar ya, semakin luas ya. Berkembang terus ya Bu. Iya, amin. Nah itu teman-teman review kami bersama Ibu Nining dari Dobeli Rempeyek Korin. Maaf sekali masih salah. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan kami bertiga mengucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.